Sobat Indonesia, Kami dari Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad. Perkenalkan, saya Nabila dengan NPM 016. dan saya Kansa dengan NPM 043. Jadi hari ini kami akan menjelaskan inti dari buku A Biopsychosocial Spiritual Assessment Guide for Health and Social Work. Dalam pelayanan pekerjaan sosial, memahami kondisi klien adalah kunci dari intervensi yang tepat. Buku A Biopsychosocial Spiritual Assessment Guide for Health and Social Work disusun untuk membantu pekerja sosial, khususnya di rumah sakit, komunitas, panti ureda, dan layanan jangka panjang agar dapat menilai kebutuhan klien secara menyeluruh. bukan hanya dari sisi biologis, tetapi juga dari kondisi psikologis, sosial, dan spiritual mereka. Model biopsychosocial pertama kali diperkenalkan oleh George L. Engel pada tahun 1977. Model ini mengkritik pendekatan medis murni yang hanya fokus pada tubuh pasien tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis pasien tersebut. Pada tahun 1984, World Health Assembly menyepakati bahwa kesehatan biologis hanya dapat menyeluruh jika klien diasesmen secara menyeluruh dengan memperhatikan eksistensi relasional klien juga. Dimensi spiritual direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam strategi kesehatan. Dari sinilah kerangka BPSS berkembang sebagai pendekatan asesmen yang holistik. Pertama, domain biologis. Penyakit seseorang dapat mempengaruhi siklus kehidupan keluarga dan perkembangan psikososial, sehingga terjadi perubahan dalam sikap, dinamika, dan kekuatan keluarga. Penyakit dibedakan dalam 3 fase utama, yaitu krisis, kronis, dan terminal, yang masing-masing berhubungan dengan aspek psikososial seperti kapan penyakit muncul, bagaimana perjalanan penyakit, hasil akhirnya, dan sejauh mana penyakit menyebabkan ketidakmampuan. Dalam praktik beberapa bidang seperti perawatan paliatif, perawatan demensia, dan geriatri, perencanaan perawatan lanjutan sering dibahas bersama klien dan keluarganya. Namun, dalam konteks budaya tertentu, pembicaraan mengenai akhir hayat masih dianggap sensitif, sehingga keluarga sering kali lebih dilibatkan dalam proses tersebut. Kedua, domain psikologis. Kondisi emosional dan pengalaman subjektif seseorang dapat memengaruhi kesehatan fisiknya. Kepuasan hidup dan emosi positif dapat membantu tubuh menghadapi dampak buruk stres dan mendorong perilaku hidup sehat. Sebaliknya, stres berkepanjangan dapat memicu perubahan fisiologis, memperburuk perilaku tidak sehat, dan menimbulkan gangguan kesehatan. Karakteristik kepribadian juga memiliki kaitan dengan kesejahteraan fisik dan mental. Misalnya, sifat seperti ekstrovert, keramahan, dan ketelitian dikaitkan dengan hasil kesehatan yang lebih baik. Sedangkan tingkat neurotisisme yang tinggi sering berhubungan dengan kondisi kesehatan yang lebih buruk. Selain itu, aktivitas fisik seperti latihan aerobik maupun anaerob dapat membantu memperbaiki suasana hati. Ketiga, domain sosial. Penilaian sosial merupakan bagian yang sudah familiar bagi para pekerja sosial. Berbagai alat seperti genogram dan ecomap, serta teori person in environment dan perspektif ekologis membantu memahami klien melalui hubungan mereka dengan lingkungan pada tingkat mikro, meso, dan makro. WHO menyatakan bahwa tempat seseorang lahir, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Dukungan sosial juga memiliki keterkaitan dengan hasil kesehatan fisik dan mental, meskipun tingkat pengaruhnya dapat berbeda-beda tergantung pada perjalanan penyakit. Terakhir, domain spiritual. Spiritualitas memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya terbatas pada agama. Setiap individu dapat memahami spiritualitas melalui praktik keagamaan, tradisi budaya, maupun pandangan non-religius yang berhubungan dengan makna dan tujuan hidup. Spiritualitas mencakup aspek keyakinan, cara menghadapi tantangan, kebutuhan batin, dan kesejahteraan. Seseorang menghadapi kesulitan seringkali berangkat pada nilai, kepercayaan, dan praktik spiritualnya yang dapat menjadi sumber pemaknaan, harapan, serta dukungan batiniah. Model PPSS terdiri dari pertama, biologis, yang terdiri dari kondisi kesehatan, perawatan dan kebutuhan perawatan, kesehatan primorbid dan keberfungsian, perilaku kesehatan yang meliputi pola makan, olahraga, dan tidur, pemenuhan kesehatan, penggunaan obat. Dan selanjutnya adalah perencanaan perawatan sebelumnya.
Kedua, psikologis, yang terdiri dari kepribadian, mood dan kondisi emosi, kondisi kesehatan mental, stresor, kemampuan coping, dan juga ekspektasi. Yang ketiga, sosial, yang terdiri dari dukungan dan hubungan keluarga, dukungan dan relasi informal, pekerjaan dan jabatan, isu finansial dan sumber daya, layanan komunitas, dan akses kepada layanan. Terakhir, ada spiritual, yang terdiri dari agama, praktik keagamaan, keyakinan dan nilai, meaning making, serta harapan. Panduan asesmen BPSS tidak ditujukan sebagai daftar pertanyaan kaku yang harus diikuti, melainkan dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan klien dan pekerjaan sosial. Pertanyaan dapat dipadukan antar domain tergantung arah pembicaraan dengan klien selama tujuan asesmen tetap tercapai. Prosesnya dimulai dengan membangun hubungan saling percaya, menggunakan respons empatik, dan komunikasi tidak menghakimi agar klien merasa aman untuk berbagi. Informasi yang terkumpul dapat membantu menemukan penyebab, faktor resiko, serta kebutuhan klien, sekaligus memperjelas hal-hal yang mempengaruhi pengalaman sakit, penanganan, atau proses perawatan mereka. Kondisi klien dan lingkungannya juga dapat berubah, maka asesmen perlu ditinjau ulang terutama dalam perawatan jangka panjang. Selain itu, kelayakan beberapa pertanyaan bergantung pada kesiapan klien, dan bila diperlukan, informasi dapat diperoleh melalui anggota keluarga atau pengasuh. Pedoman pertanyaan untuk BPSS. Domain biologis. Yang pertama, pemahaman mengenai penyakit dan perawatan. Ini ditujukan untuk memahami kondisi dan persepsi klien mengenai kondisi medisnya. Yang kedua, status primorbid, untuk memahami pola kegiatan, tantangan perawatan, atau strategi coping pasien. Dan yang terakhir adalah perencanaan perawatan sebelumnya, untuk memahami kesadaran dan pemahaman mengenai perencanaan perawatan klien sebelumnya. Kedua, domain psikologis. Pertama, latar belakang klien. Hal ini berguna untuk mengumpulkan informasi dalam rangka memahami klien seperti individu. Kedua, kemampuan coping klien. Hal ini berguna untuk memahami kekuatan, kelebihan, dan kemampuan coping klien. Ketiga, kemampuan coping pengasuh. Hal ini berguna untuk memahami kekuatan, kelebihan, kemampuan coping, serta tekanan pengasuh. Keempat, motivasi dan ekspektasi klien. Hal ini berguna untuk memahami tingkat motivasi, nilai, preferensi, dan hal-hal berharga bagi klien. Kelima, motivasi dan ekspektasi pengasuh. Hal ini berguna untuk memahami tingkat ekspektasi pengasuh untuk kesembuhan klien, keterbukaan terhadap alternatif, kerelaan mendukung klien dalam rehabilitasi atau recovery. Selanjutnya adalah domain sosial. Yang pertama, persepsi pengasuh terhadap klien, untuk memahami persepsi pengasuh terhadap klien. Yang kedua, hubungan dalam keluarga, untuk memahami dinamika keluarga dan pola isu antar generasi. Yang ketiga, kondisi finansial klien, untuk memahami kondisi finansial klien. Yang keempat, kondisi finansial pengasuh, digunakan untuk memahami kondisi finansial pengasuh dan kemungkinan kebutuhan dan perencanaan finansial untuk perawatan. Yang kelima adalah pekerjaan klien, untuk memahami kemungkinan kebutuhan dan implikasi rehabilitasi terhadap pekerjaan klien sebelum sakit. Selanjutnya adalah pekerjaan pengasuh, untuk menilai kekhawatiran pengasuh tentang situasi pekerjaannya sendiri dan melatih pengasuh agar memanfaatkan sumber daya. Yang ketujuh adalah rencana perawatan klien, untuk mengidentifikasi potensi perawatan dan isu yang berkaitan. Selanjutnya adalah rencana perawatan oleh pengasuh, untuk mengidentifikasi potensi perawatan dan isu yang berkaitan. Yang kesembilan adalah rencana perawatan berupa dukungan pengasuh, untuk memahami kapan dan bagaimana peran pengasuh dimulai dan dampaknya terhadap pengasuh itu sendiri. Yang ke-10 adalah sistem komunitas klien, untuk memfasilitasi transisi perawatan dan integrasi kembali ke masyarakat, hubungan dan rujukan perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah sistem komunitas pengasuh, untuk memahami hubungan mereka dengan berbagai sumber dukungan. Terakhir, domain spiritual. Pertama, pertanyaan umum. 1. Jika klien menyebutkan agama, gunakan set A. 2. Jika klien punya afiliasi agama yang kuat tetapi mampu berbicara tentang keyakinan, gunakan set B. Ketiga, jika klien lebih banyak berbicara tentang melakukan sesuatu atau praktik, gunakan set C.
Set A mengenai agama. Untuk mengetahui bagaimana agama atau keyakinan mempengaruhi pada kehidupan sehari-hari dan menjadikan hal ini sebagai kekuatannya. Selanjutnya, pertanyaan tambahan untuk perawatan akhir hidup. Untuk memahami harapan dan kekhawatiran klien dan bagaimana mereka ingin memenuhi atau mengatasinya. Set B mengenai keyakinan. Untuk mengetahui nilai atau prinsip budaya dan pribadi serta sistem kepercayaan yang dianut klien dan bagaimana hal tersebut berdampak lebih pada kemampuan kognitif mereka. Set C pertanyaan praktik. Untuk mengetahui praktik, kebiasaan, dan hobi klien, apa saja yang membantu mereka mengatasi stres atas kehidupan sebelumnya dan saat ini. Nah, itulah inti dari buku A Biopsychosocial Assessment Guide for Health and Social Work. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa sahabat Indonesia.